Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Arigi dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak.
memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Dani yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokohan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju tugu jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Dani, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu obera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados atok. Kamu mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran?" Dan banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, man? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi,
baik pada pelajaran ke Bibi Jeka Amel, kasih pelajaran ke Bibi dan Amel. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Oke, Danu panggilkan bedok. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Oke, Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama baik, nunggu instruksi Pak Presiden." Lanjutkan.